Alhamdulillah sehat semuanya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang latar belakang dan proses masuknya bangsa-bangsa Barat di Indonesia. Sebelum itu saya akan membahas faktor-faktor apa saja sih yang melatar belakangi kegiatan bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra sehingga mereka masuk ke negara Indonesia. Faktor yang pertama yaitu karena tentunya Konstantinopel. Dahulu Laut Tengah menjadi pusat perdagangan internasional antara bangsa Barat dan bangsa Timur yang berada di kota Konstantinopel. Di sana terjual berbagai macam komoditas pasar mulai dari batu mulia, emas, perak, gading, kain sutra hingga rempah-rempah. Namun pada tahun 1453 Konstantinopel diambil oleh dinasti Utsmani dari Turki sehingga membatasi masyarakat bangsa-bangsa Barat untuk mendapatkan rempah-rempah. Dikarenakan mereka sangat menyukai rempah-rempah, mereka berinisiatif untuk melakukan pencarian sendiri, mencari daerah-daerah penghasil rempah-rempah. Bangsa-bangsa Barat yang datang di Indonesia ada 4, yaitu saya singkat dengan istilah PSBI. Di antara kalian siapa? Mungkin ada yang tahu PSBI itu negara mana saja? Ya, silahkan. Portugis, benar sekali. Portugis. Yang kedua, Spanyol. Yang ketiga ada yang tahu mungkin? Belanda, benar sekali. Yang terakhir, Inggris. Dari keempat negara ini, yang pertama masuk yaitu Portugis pada tahun 1511 di Maluku. Yang kedua, Spanyol pada tahun 1521 di Maluku. Yang ketiga, untuk Belanda masuk di Indonesia pada tahun 1596 di Banten. Dan Inggris masuk di Indonesia pada paling akhir pada tahun 1602 juga di Banten. Negara yang pertama adalah Portugis, yaitu pada tahun 1511 oleh Afonso. Yang kedua 1512 oleh De Abre. Dan yang ketiga yaitu pada tahun 1522 oleh Henry Lee. Untuk Alfonso ini sampai di Malaka. Untuk De Abre ini sampai di Maluku. Untuk ini sampai di Pajajaran. Negara yang kedua yaitu negara Spanyol pada tahun 1521 dipimpin oleh Magellan sampai di kota Cebu, Filipina. Dan kebetulan pada waktu itu kota Cebu ini mengalami peperangan dengan Maetan. Dengan adanya perang ini Magellan ini terbunuh dan akhirnya digantikan oleh Sebastian de Cano. Pada tahun 1521 dia sampai di Maluku. Negara yang ketiga yang memasuki wilayah Nusantara yaitu negara Belanda pada tahun 1596 dipimpin oleh Cornelius de Houtman sampai di Banten. Pertama dia ini diterima baik oleh masyarakat Banten, namun seiring waktu dengan
sikapnya yang dirasa kurang baik sehingga masyarakat Banten mengusir rombongan Cornelis de Houtman. Lalu yaitu pada tahun 1598 yang dipimpin oleh Jacob van Eyck dan van Lurwitz ini sampai di daerah Banten. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan ini sehingga mereka bersikap sangat hati-hati agar tidak diusir oleh masyarakat Banten. Lalu seiring berjalannya waktu, perekonomian mereka berjalan dengan lancar. Dan pada tahun 1599, Jacob van Eyck ini memiliki pemikiran dia akan melebarkan pusat perdagangannya di wilayah timur Indonesia, wilayah timur Nusantara, dengan datang ke daerah Maluku. Untuk negara yang keempat yang memasuki wilayah Nusantara yaitu negara Inggris pada tahun 1602 yang dengan pimpinan Sir James sampai di daerah Banten. Rombongan Sir James ini memulai perdagangan di Banten dan meminta persetujuan penguasa Banten saat itu untuk mendirikan benteng. Dan pada seiring jalannya waktu, Sir James ini atau Inggris tidak akan mendirikan benteng di daerah Banten, melainkan di daerah Nusantara lainnya, misalkan Aceh, Jayakarta, terus Pajajaran, Maluku. Untuk pelajaran hari ini tentang latar belakang dan proses masuknya bangsa-bangsa Barat Indonesia dapat saya simpulkan ada 4 negara, yaitu ada Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. 4 negara ini selain mencari rempah-rempah, mereka juga menerapkan sistem 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Gold yang memiliki arti emas atau kekayaan, glory adalah kekuasaan, gospel adalah kesempatan untuk menyebarkan agama Nasrani. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang latar belakang dan proses masuknya bangsa-bangsa Barat Indonesia. Untuk materi selanjutnya kalian bisa baca di buku paket tentang karakteristik bangsa-bangsa Barat saat di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.